Saya nggak curang. Mana mungkin satu orang lawan 5 orang? Caranya jajuk, iya toh. Kamu, bangun, ayo, dari itu, ayo. Dari sana, saya dari sini. Sahabat Bang Noklik, sahabat PNS. Selamat. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah perguruan Dukun Bulus, sebuah perguruan dukun santet pemuja Nyi Blorong. Mereka melakukan ritual di sebuah sendang untuk menyempurnakan ilmu kanuragan. Dan Gus Nur Samsun datang untuk mengobrak-abrik kemusyrikan mereka. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang para dukun Blorong ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bantu doanya sahabat-sahabat. Bantu doa sahabat. Hasbi Rabbi Zalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha. Awas. Itu mereka Bang Nopek. Sahabat yang berbahagia, video ini masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk mengejar 3 perempuan dayang Nyi Blorong yang tempo hari meracuninya. Dan kini, Gus Nur Samsun mendatangi perguruan dukun pemuja Nyi Blorong yang melakukan ritual di sebuah sendang. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun pemuja Blorong yang sedang melakukan ritual bertapa di sebuah sungai angker. Gus Nur Samsun ingin mencari informasi kepadanya tentang 3 perempuan dayang Nyi Blorong yang telah meracuni dirinya. Namun dukun tersebut tidak bersedia untuk memberikan informasi. Sehingga kemudian, Gus Nur Samsun kemudian meminta dengan cara paksa. Selain itu, Gus Nur Samsun juga ingin menyadarkan sang dukun yang tercuci otaknya dengan menyembah sang ratu siluman Nyi Blorong. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya yang luar biasa menghajar sang dukun, hingga tubuhnya tumbang, dan hampir mati tenggelam di air sungai. Gus Nur Samsun berkali-kali menghajar sang dukun untuk memberikan pelajaran, sehingga dia kemudian bertobat, dan berjanji untuk tidak lagi melakukan kemusyrikan. Tidak hanya itu saja, sang dukun kemudian memberikan informasi. Gus Nur Samsun diminta untuk mendatangi perguruan dukun pemuja Nyi Blorong, yang biasa melakukan ritual di sebuah sendang. Sang dukun meyakini, perguruan tersebut mengetahui 3 perempuan dayang Nyi Blorong yang dicari Gus Nur Samsun itu. Berbekal informasi tersebutlah, Gus Nur Samsun kemudian berada di dekat sebuah sendang yang ada di tengah perbukitan ini. Dengan dibantu Bang Noklik, Gus Nur Samsun ingin mencari informasi 3 perempuan yang dicarinya kepada perguruan Blorong tersebut. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang ditujunya, ternyata memang ada banyak orang yang ada di sana. Maka datanglah Gus Nur Samsun dan Bang Noklik menemui mereka. Dan pada prosesnya, para dukun pemuja Blorong itu juga tidak bersedia menunjukkan keberadaan 3 perempuan Blorong yang dicari Gus Nur Samsun. Bahkan mereka malah sangat marah, karena Gus Nur Samsun telah berusaha mengganggu ritualnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kenapa? Saya datang ke sini pengen bertemu sama ketiga wanita iblis itu. Gimana? Aku ngerti. Oh, adalah. Adalah piye? Katanya gimana Bang Noklet? Katanya di sini. Katanya kemarin itu ini lokasi 3 wanita iblis itu di sini. Jarene apa? Iki mari kok ngene goblak wae. Oh ya kemarin berarti anak buah sampean. Sampean sebagai apa di sini? Kepala suku atau apa? Kepala suku. Suku apa? Apa, Bang? Suku Bulus. Suku Bulus. Kalau saya kepala suku juga. Mau tahu suku apa? Suku buaya darat. Tapi buntung. Gak punya ekor. Ekornya di depan.
Ngambek, Bah, ngambek. Jangan ngambek, Bah. Enggak boleh ngambek. Pakai seragam ini mabuk itu. Tengah komandonya bawa dulu, tengah komando. Siap. Saya Mampu Kota namanya. Mampu Kota. Saya di sini sebagai pendekar payung, Mbak. Pendekar payung dari gua tidak berhantu. Saya datang ke sini pengen bertanya baik-baik kepada kalian. Di mana ketiga wanita iblis? Ya aku jawab jawab apa? Aku ora ngerti. Gak usah bohong. Orang kemarin Bang Noklek melawan 2 pengikut sampean, mengatakan bahwa lokasinya ada di sini katanya. Bohong apa sini? Namanya siapa? Sudah pingsan mau saya tanyain, Mbak. Mau ditanyain sudah pingsan. Bukan ngapusi, Mbak. Ciri-ciri apa? Ciri-cirinya ya seperti ini pakaiannya. Tolak kurang ajar ini. Ini dengan tak bocahku. Ya saya yang menghabiskan bocahmu. Gagal. Ditanya kira gagal. Saya nggak jajal, Mbak. Saya datang ke sini cuma pengen menuntut serahkan ketiga wanita itu. Maka Aku nuntut anak buahku ini. Pilih-pilih yang ada Kelly ada orang karuan jadi parane. ya karena anak buah sampean tidak mau ngasih tahu, malah menantang kami, malah mengajak kami gelut. Dan coba boleh iki sapa? Ketiga wanita iblis yang tempo hari meracuni kami. Iblis deh, gayang gue iblis. Itu siapa? Gayang ini dorong di sebelahku. Dayang nyanyi blorong. Katanya Dayang nyanyi blorong, sahabat-sahabat. Sekarang kalau begitu saya pengen ketemu sama Nyi Blorong. Ora cok. Kenapa gak bisa? Gagal sih anak-anakku. Salah. Loh, aku tak maju. Detik, ato. Iki lalah. Wih, iman karo. Apa kano? Maju. Koloro kuwi ngatasi etek. Silakan Bang Noklek. Karena jangan apa, gak usah takut. Slow, masih ada Allah. Kita lepas sendal aja dulu. Kano. Ayah. No. Jodohku sesek katanya, jodohku sesek. Ini yang di belakang saya kemana nih, Pak? Yang di belakangmu saya mengawasi. Walah. Walah. Belum tak bunuh. Oh, bukan di orang. Ya, ya. Gimana ini apa ini? Aku tolak. Tolak. Saya nggak curang. Mana mungkin satu orang lawan 5 orang? Caranya jajuk, iya toh? Kamu. Bangun, ayo, dari itu, ayo. Dari sana, saya dari sini. Tinggal ini. Sahabat Panuklik, sahabat GNS. Sholawat, sholawat, sholawat. Mampus nah. Ganti aku. Sampai mau mencoba, silakan Bang Noklek. Loh, itu aja udah. Belum siapa Apa-apain udah keluyuran. Nenek 2050. Tanda eh. Kenapa sampai nggak turun? Aku orang kalah kok. Allahu Akbar. Mau bangun dari mana? Allah. Oke, komando, lempar.
Awas, Bang Noklek, hati-hati. Serang berdua. Bantu punya yuk. Ada baik. Ayo dulu. Ayo keluar. Tasan Bang Noklek. Allahu Akbar. Buang ilmunya sebelum mereka gabung. Saya hajar. Anak ketuanya ini kita hajar. Allahu Akbar. Oh, Akbar. Oh, Akbar. Buang semua ilmunya. Yang sana Bang Noklek. Udah itu. Mana itu Bang Noklek itu? Muka darah itu. Semuanya muka darah, yang bikin muka darah. Hah? Kenapa bisa duduk? Kaget. Kamu kaget? Itu kenapa duduk? Kita hajar bareng-bareng. Teman dari sini. Tunjukkan di mana ketiga wanita itu. Anda sebagai ketua di sini. Di mana? Nggak tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana tunjukkan? Baju urutan. Sini. Di mana? Baju kenapa? Air kenapa? Urutan. Kira-kira 10 jam gua teko Sendang. Ya sekono kuwi. Dari sini naik ke atas 10 jam sampai di Sendang. Iya. Bohong lagi gak? Ora, Kemarin kalian bohong. ora. Aku nggak kuat. Bohong gua keluar. Anda bikin sekarat ya? Allahu Akbar. Oke sahabat-sahabat, ayo kameramen, kita basah kuyup gak apa-apa. Sekarang saya sudah tahu triknya untuk melawan kesesatan yang ada di dalam air. Jadi bagi kalian wahai para dukun-dukun santet ataupun kalian para pemuja Nyi Blorong maupun Nyi Roro Kidul, kalau pengen bertemu dengan saya melawan di atas air ataupun di dalam air, pikir untuk kedua kalinya, karena saya sudah tahu triknya untuk melawan kalian semua, menumpas kalian semua di dalam air. Sudah menjadi pengalaman kemarin hari itu. Untuk pengalaman kami, bukan begitu Bang Noklek? Ayo kita pulang. Mati ya.
Kita bikin kenang-kenangan ya. Terakhir, saya kurang puas. Kita tinggalin kenangan terakhir. Kenangan terindah. Rengka gunung ya. Sama aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dan pada akhirnya, dengan dibantu Bang Noklik, Gusnur Samsun berhasil mengalahkan sang para dukun. Para dukun itu tidak bersedia untuk bertobat. Sebab itu Gusnur Samsun memberikan pelajaran yang mengerikan. Gusnur Samsun berkali-kali menyantet mereka, sehingga tubuhnya remuk meregang nyawa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah.